Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang meragakan adegan fragmen. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian seni teater dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran untuk pementasan fragmen. Peta kompetensi pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang teknik bermain fragmen. Di sini ada 3 teknik, yaitu olah tubuh, olah rasa, dan olah suara. Dan itu semua merupakan teknik dasar acting. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain acting teater. Yang kedua, mendeskripsikan teknik dasar bermain acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang ketiga, melakukan teknik dasar acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang keempat, mengasosiasi teknik dasar acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat, dan mengomunikasikan penampilan teknik dasar bermain acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa secara lisan dan tertulis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut Ananda, gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut merupakan contoh gambar pementasan drama atau pementasan teater. Apakah Ananda pernah menonton pementasan drama secara langsung? Lalu, apa hubungan teater dengan materi kita hari ini tentang adegan fragmen? Ayo, siapa yang tahu apakah pengertian dari fragmen? Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebagai pementasan teater dengan durasi yang singkat. Dalam fragmen hanya menampilkan adegan inti dengan jalan cerita yang sederhana. Fragmen dapat dijadikan sebagai pentas sederhana pada sebuah pertunjukan teater. Adegan fragmen juga dapat dijadikan sebagai latihan permulaan yang diambil dari naskah teater maupun membuat naskahnya sendiri. Begitupun pementasannya, tidak perlu di atas panggung teater yang biasa dipakai oleh grup-grup teater. Cukup pentaskan fragmen kalian di depan kelas. Lalu, apa itu seni teater? Teater berasal dari kata teatron dari bahasa Yunani yang artinya tempat pertunjukan atau gedung pertunjukan ataupun panggung. Dalam arti luas, teater berarti segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dalam arti sempit, teater berarti kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Penampilan teater atau penampilan dalam fragmen harus didukung oleh kemampuan dalam berakting. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan acting? Istilah acting pasti sudah tidak asing lagi. Orang sering dikatakan berakting kalau melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan acting sebenarnya? Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara
baik secara fisik maupun psikis. Peran yang dimainkan oleh aktor, yaitu sebutan populer bagi pemeran teater, harus sesuai tuntutan tokoh. Bila berlebihan bisa mengakibatkan overacting atau aktingnya berlebihan, dan bila kurang akan disebut underacting atau kekuatan aktingnya berkurang. Teknik dasar akting teater. Untuk menampilkan akting yang baik, diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi yang pertama olah tubuh, yang kedua olah suara, dan ketiga olah rasa. Pertama, olah tubuh. Tubuh adalah visual utama dalam memainkan teater. Lalu, pentingkah latihan olah tubuh? Ya, tentu sangat penting. Bagaimana kita bisa memerankan suatu peran jika badannya kaku, tidak mengimbangi akting? Dalam olah tubuh, terdapat 5 latihan bagian, yaitu bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, dan bagian kaki. Olah tubuh bagian kepala. Lakukanlah gerakan kepala ke kiri dan ke kanan secara teratur, kemudian diputar ke kanan dan sebaliknya. Latihan ini berfungsi untuk melenturkan otot bagian kepala. Yang kedua, olah tubuh bagian tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan di segala arah. Latihan dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dengan meluruskan tangan dan menekuk jari serta melakukan gerakan lainnya. Yang ketiga, olah tubuh bagian badan. Bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan dan melenturkan badan ke depan dengan membungkuk, ke belakang dengan menekuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Yang keempat, olah tubuh bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Yang kelima, olah tubuh bagian kaki. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu cara latihan keseimbangan tubuh. Olah suara. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi, dan setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Dalam latihan olah suara, terutama yang berhubungan dengan membaca naskah atau puisi, perlu diperhatikan juga tekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. Yang terakhir, olah rasa. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Tentu hal itu bisa terjadi kalau kamu mampu berkonsentrasi mengolah rasa dan emosi. Untuk itu, seorang pemain teater perlu melatihkan konsentrasi, imajinasi, perasaan, emosi dengan latihan olah rasa. Sampai di sini, apakah Ananda sudah mengerti? Jika belum, jangan lupa tanyakan di kolom komentar. Jika sudah, silakan Ananda buat ringkasan materi kita hari ini.